Saya akan membuat suatu pelajaran singkat untuk menunjukkan betapa liciknya dan betapa kurang ajarnya sekte yang kita kenal dengan nama Saksi Yehova atau Saksi Yehua di dalam menerjemahkan Alkitab. Memang kalau mereka dalam tanda petik memberitakan Injil kepada orang-orang Kristen, mereka menggunakan Alkitab yang sama dengan punya kita. Tapi mereka sebetulnya punya Alkitab mereka sendiri yang hanya mirip dengan punya kita, tetapi banyak terjemahan-terjemahan diubah, khususnya ayat-ayat kunci. Diubah itu untuk menyesuaikan dengan ajaran mereka. Misalnya ayat-ayat yang menunjukkan keilahian Yesus. Terjemahan mereka itu hampir semua ayat yang menunjukkan keilahian Yesus beda dengan ayat-ayat kita. Jadi kalau berdebat dengan mereka, jangan mau pakai Alkitab mereka. Alkitab punya kita dalam ayat-ayat tentang keilahian Yesus sebetulnya ya secara umum sudah benar. Jangan mau pakai Alkitab mereka. Tapi hari ini saudara, saya akan menunjukkan satu perbedaan yang betul-betul kurang ajar di dalam mereka menerjemahkannya. Oh ya, Alkitab mereka disebut New World Translation, itu yang bahasa Inggrisnya. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut terjemahan dunia baru. Kalau New World Translation disingkat NW atau NWT. Kalau terjemahan dunia baru disingkat TD ya barangkali ya, terjemahan dunia baru, saya lupa persingkat TDB atau TD. Pokoknya seperti itulah ya. Jadi kalau ditunjuk Alkitab, lihat dulu bagian awal, bagian di depan pasti ada. Itu LAI atau itu TDB atau apa. Tapi biasanya kalau menginjil ya mula-mula pakai LAI. Cuma kalau sudah kebentur dengan misalnya ayat-ayat seperti ini, sangat mungkin dia akan keluarkan Alkitabnya dia. Nah saudara, ayat ini terjemahannya mari kita lihat dalam terjemahan kita ya. Ini sudah benar sebetulnya ya. Lukas 23 ayat 43 ini kata-kata Yesus kepada penjahat yang bertobat ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya bacakan komanya itu dengan maksud tertentu, nanti saudara akan lihat ya, karena nanti komanya pindah kalau terjemahan mereka. Jadi kalau kita melihat dengan terjemahan kita ini, aku berkata kepadamu, lalu koma. Nah lalu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Berarti saudara, kata-kata hari ini itu berhubungan dengan apa? Bukan berhubungan dengan aku berkata kepadamu, bukan. Tapi berhubungan dengan engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu yang akan terjadi hari ini. Karena hari ini, hari itu juga ya, baik Yesus maupun penjahat mati. Dan mereka bersama-sama di surga. Jadi bukannya dihubungkan dengan aku berkata kepadamu. Ya, karena itu ini yang saya soroti. Hari ini juga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana para saksi Yehova itu menghubungkan kata-kata hari ini. Hari ini oleh mereka bukan dihubungkan dengan engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus, tidak. Tapi dihubungkan dengan kata-kata sebelumnya, aku berkata kepadamu. Ya. Saksi-saksi Yehova menghubungkan kata-kata hari ini dengan aku berkata kepadamu. Bukan dengan kata-kata engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Saudara, mengapa dia harus seperti itu? Karena sudah berbeda dengan kita yang menganggap Firdaus sebagai surga. Maka saksi-saksi Yehova punya pandangan lain lagi. Ada orang yang anggap Firdaus sebagai tempat penantian orang-orang yang akan masuk surga, dan itu jelas salah. Tapi yang mereka ini lebih gila lagi. Saksi-saksi Yehova menganggap bahwa Firdaus ini menonjok pada bumi ini, bumi kita ini yang nanti akan disempurnakan.
Karena nanti bakal disempurnakan baru namanya Firdaus, maka Firdaus itu belum ada pada zaman sekarang ini. Dan saya perlu tahu ya, munculnya teologia ini juga lucu sekali sebetulnya. Teologia ini sebetulnya dulunya tidak ada pada zaman saksi Yehova yang awal. Jadi mereka percaya yang masuk surga itu 144.000 berdasarkan Wahyu pasal 7 yang ditafsirkan secara hurufiah. 144.000 ya betul-betul 144.000. Hanya itu yang masuk surga. Dan itu menurut mereka hanya kalangan mereka sendiri. Jadi mereka percaya di luar kalangan saksi Yehova semua dimusnahkan nanti. Karena mereka tidak percaya neraka ya. Nah yang bisa masuk surga hanya orang-orang mereka sendiri, dan mereka katakan mula-mula 144.000. Tapi pada tahun, kalau saya tidak salah, sekitar tahun 1931, saya lupa persisnya ya, itu mungkin bisa salah. Tapi pokoknya pada tahun tertentu, tahu-tahu jumlah mereka di seluruh dunia melampaui 144.000. Dan ini membuat mereka bingung, wah surganya tidak cukup. Karena mereka katakan 144.000 itu hurufiah. Dan hanya itu yang masuk surga. Surganya tidak cukup. Jumlah mereka sudah lewat dari 144.000. Akhirnya lucu bukan main, muncul teologi penyesuaian. Lalu mereka menciptakan istilah Firdaus ini yang mereka artikan menunjuk pada bumi yang akan disempurnakan nanti. Jadi mereka tetap percaya 144.000 orang saja yang masuk surga. Nah lalu itu mereka tambah itu sebagai orang-orang terpilih. Ya. Dan orang-orang terpilih itu pada sekitar 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu tinggal cuma 8.000 di dunia ini, yang lain sudah mati. Dan Indonesia cuma kebagian 1, tinggal di Bogor kalau saya tidak salah. Dan lucunya kalau mereka perjamuan kudus, hanya orang terpilih ini yang boleh ikut. Jadi coba saudara ikuti perjamuan kudusnya saksi Yehova. Roti dan anggurnya diedarkan, tidak ada satu yang ambil, termasuk yang memimpin perjamuan kudus itu. Penatua atau bukan penatua, tidak ada yang ikut campur mengambil. Karena yang boleh ikut hanya orang terpilih. Jadi kalau di Indonesia yang mungkin yang di Bogor itu kalau dia masih hidup sekarang, maka gereja atau balai kerajaan tempat dia ada mengadakan perjamuan kudus, ya dia saja yang boleh ikut, yang lain tidak boleh ikut. Jadi lucu sekali kalau melihat. Sebetulnya saya kepingin datang ke tempat mereka pada waktu mereka adakan perjamuan kudus, lalu video mereka. Dan lihat bagaimana roti dan anggur diedarkan tapi tidak ada satu yang ambil. Dan lucu sekali saudara, sama sekali tidak masuk akal. Ya, jadi saudara, mereka anggap 144.000 itu orang-orang terpilih, tapi jumlah mereka akan melebihi itu. Nah sisanya lalu mereka membuat teologi baru ini. Akan tinggal di Firdaus. Nah apa Firdaus ini? Firdaus ini menunjuk pada bumi yang nanti akan disempurnakan. Nanti, belum sekarang. Dan karena itu Firdaus itu belum ada pada saat ini. Pada zaman sekarang ini belum ada. Nah kalau Yesus itu berkata hari ini engkau bersama-sama aku dalam Firdaus, lah Firdausnya kan sudah ada. Maka mereka terpaksa mengubah terjemahan dari Lukas 23 ayat 43. Dan saya berikan catatan saudara, mereka ngubah pun sebetulnya tidak ada gunanya ya. Ini merupakan perubahan yang sia-sia. Karena dalam 2 Korintus 12 ayat 4, Paulus pada abad pertama telah diangkat ke Firdaus. Dan itu di dalam terjemahan mereka sendiri, saya lihat tunjukkan di sini ya. Isot saya ini dimasukkan terjemahan dari Alkitabnya Saksi Yehova. Ini NWT ya, New World Translation. Nah coba kita lihat dalam 2 Korintus 12. Ayat yang keempat, dia tetap menerjemahkan paradise dan dia tidak bisa mengubah apapun. Jadi kalau ini 14 tahun yang lalu Paulus sudah diangkat ke Firdaus, maka tidak bisa tidak pada zaman Paulus abad pertama Firdausnya sudah ada.
Jadi kalaupun misalnya saudara berdebat membicarakan ini dan mereka ubah terjemahan ini, gunakan yang ini, mereka tidak bisa apa-apa. Nah, tapi sekarang ini saya ingin menunjukkan kelicikan dan kekurangan ajaran mereka di dalam mengubah terjemahan dari Lukas 23 ayat 43. Ya, mari kita sekarang memperhatikan perubahan yang dilakukan oleh para saksi Yehova ini. Sekarang saya berikan versi LAI dahulu, seperti tadi ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dengan komanya ada di sini, maka jelas hari ini menunjukkan pada kebersamaan Yesus dan penjahat itu di Firdaus. Ya. Tapi sekarang coba perhatikan ini TDB, ini terjemahan dunia baru. Alkitab bahasa Indonesia dari para saksi Yehova. Terjemahnya begini. Dan dia mengatakan kepadanya, dengan sungguh-sungguh aku mengatakan kepadamu hari ini. Ini kan aku berkata kepadamu, kalau terjemahan LAI. Ini tidak ada komanya di sini. Perhatikan kursor saya. Ya. Di sini tidak ada koma. Saya ulang ya. Dan dia mengatakan kepadanya, dengan sungguh-sungguh aku mengatakan kepadamu hari ini. Berkatanya itu hari ini. Engkau akan, lalu titik 2 ya. Ada titik 2 ini memisahkan. Sama saja dengan koma sebetulnya. Ya. Engkau akan bersamaku di Firdaus. Dengan terjemahan demikian, maka hari ini oleh mereka dihubungkan dengan aku mengatakan kepadamu. Yesus berkata kepada penjahat itu, berkatanya itu hari ini. Lah di Firdausnya kapan? Akan. Mbah kapan tidak tahu. Pokoknya akan. Pokoknya bukan hari ini. Jadi dipisahkan seperti ini. Aku mengatakan kepadamu hari ini. Mengatakannya hari ini. Engkau akan bersama aku di Firdaus. Itu kapan-kapan. Karena bagi mereka Firdaus belum ada. Nah, kalau menggunakan versi bahasa Inggris, maka perubahannya hanya terletak pada perubahan letak dari 1 koma. Seluruh kalimatnya sama persis. Bahasa Inggrisnya memang dipilih ya, terjemahan dari RSV. Kata-katanya persis sama, cuma 1 koma dipindahkan. Dan saudara, memindahkan 1 koma ini membuat arti kalimat itu bisa kacau balau, tidak karu-karuan ya. Kalau saya menawarkan kepada saudara, kamu mau sate babi? Tidak ada koma di sana. Maka itu baik ya. Wah, ditawari sate babi ya. Tapi kalau saya kasih koma, kamu mau sate babi? Ini kurang ajar. Ditawari sate tapi disebut babi. Saya melihat bahwa ada koma atau tidak itu bisa berubah luar biasa artinya. Saya pernah juga mendengar satu cerita sepasang suami istri gegeran. Dan lalu suaminya itu menyesali gegeran itu dan dia kepingin berdamai begitu ya. Lalu dia pergi ke toko bunga, minta dikirimkan bunga untuk istrinya. Dan dia minta dituliskan kata-kata, I'm sorry, I love you. Mestinya I'm sorry, I love you. Atau I'm sorry, I love you. Tapi dia ngomong kan dengan kata-kata, tuliskan di kartu namanya, namaku, tapi ada kata-kata, I'm sorry, I love you. Maafkan aku cinta kepadamu. Bagus kan? Tapi toko bunga itu, tulisannya itu secara salah. Ditulis langsung disambung.
I'm sorry I love you. Kalau diterjemahkan, aku menyesal mencintai kamu. Saya melihat perubahannya luar biasa dari kata-kata yang bagus menjadi kata-kata yang wah, kalau dibaca yang istrinya ini malah tambah cerai, saudara. Tambah berantem, tidak karu-karuan. Saya memberikan ilustrasi untuk menunjukkan betapa peletakan satu koma ya. Ini salah ya, komanya sebetulnya di bawah ya. Jadi ada koma atau tidak ada, atau ditambahkan, atau titik dua atau apa, itu bisa berubah luar biasa. Dan mereka sering mengadakan perubahan seperti ini. Mari sekarang kita perhatikannya. Terjemahan dari RSV saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya ya. And he said to him, truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Kalau terjemahkan, dan ia berkata kepadanya, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama aku dalam Firdaus. Tidak bisa diragukan lagi, today-nya digabungkan dengan yang mana? Hari ininya digabungkan dengan yang mana? Digabungkan dengan kata-kata engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus. Jelas kalau dengan koma-koma seperti ini. Tidak mungkin digabungkan dengan kata-kata ia berkata kepadanya. Tidak mungkin. Tapi sekarang terjemahan dari NWT. And he said to him, truly I tell you today. Perhatikan ya, sama dengan ini. And he said to him, truly, I say to you, diganti I tell you ya. Tapi di sini komanya yang sesungguhnya ada, dipindah ke sini. Ya, saya baca ulang. And he said to him, truly I tell you today, you will be with me in paradise. Dan dia berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan bersama aku dalam Firdaus. Jadi jelas sekali bahwa kata-kata hari ini dihubungkan dengan aku berkata kepadamu. Yesus berkatanya itu hari ini. Berada di Firdausnya kapan-kapan. Ya saudara, ini terjemahan yang kurang ajar. Nah, saya pernah debat dengan mereka, dan mereka bilang, loh, nanti dulu, komanya kok tahu kalau punyamu yang benar? Komanya diletakkan di sini kok tahu? Karena di dalam manuskripnya, tanda baca itu tidak ada. Memang saudara ya, tanda baca tidak ada dalam manuskrip. Jadi titik juga tidak ada, koma juga tidak ada, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, pembuka, penutup, itu semua tidak ada. Bahkan spasi di antara kata itu tidak ada. Itu manuskrip baik Ibrani maupun Yunani seperti itu. Disambung semua kata-katanya aja, bayangkan ya, orang-orang menerjemahkan itu luar biasa memusingkan, apalagi dalam bahasa Ibrani tidak ada huruf hidupnya, itu tambah memusingkan lagi. Tapi ini memang benar, tidak ada tanda baca, bahkan spasi. Jangankan lagi pasal 1, pasal 2, ayat 1, ayat 2 itu semua tidak ada. Jadi itu argumentasi mereka, tidak ada. Nah ya, kita memang mesti memberikan koma, memberi sendiri. Nah, tapi aku yang benar, kata dia. Ya. Tapi saudara, ada beberapa alasan yang kelewat jelas yang menunjukkan ketidakmungkinan terjemahan dari NWT atau TDB ini dalam ayat ini. Pertama saudara, poin ayat. Ini adalah terjemahan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Tidak pernah ada siapapun, baik dalam Alkitab maupun dalam kehidupan sehari-hari, yang mengatakan aku berkata kepadamu hari ini. Lawang saat itu dia sedang mengucapkan aku berkata kepadamu, itu kan sedang diucapkan.
Masa aku berkata kepadamu kemarin itu gimana? Atau berkata kepadamu besok? Ya tentu berkata kepadamu hari ini, karena sudah tentu, maka itu tidak perlu dikatakan, ya cuma aku berkata kepadamu. Memang kalau mau berkata aku berkata kepadamu kemarin, menceritakan sesuatu terjadi kemarin, bisa. Tapi kalau seperti Yesus itu berkata aku berkata kepadamu, itu makanya diterjemahkan sesungguhnya dan sebagainya. Itu menegaskan suatu kalimat itu ditegaskan. Dan maksudnya berkata pada saat itu. Sudah jelas semua tahu, karena itu tidak perlu ditambahi aku berkata kepadamu saat ini atau hari ini atau jam ini. Itu tidak masuk akal. Karena sudah jelas, maka tidak ada orang menambahi kata-kata itu. Dan sekarang poin B ya. Selain kata-katanya kepada penjahat yang bertobat, dalam Lukas 23:43 ini, Yesus mengucapkan kata-kata aku berkata kepadamu sebanyak 140 kali. Saya cari di konkordansi, sudah saya hitung, kalau saya tidak salah hitung, pokoknya 140 kali. Saya bisa mencari dalam isor, konkordansinya, tulis aku berkata kepadamu, lalu perjanjian baru saja, dan minta exact phrase, ya, kata-kata yang persis sama. Maka akan muncul ayat-ayat ini, sudah bisa hitung sendiri. Dan perinciannya saya berikan di sini. Dalam Injil Matius, Yesus mengucapkan kata-kata aku berkata kepadamu 57 kali. Saya tidak bacakan ayat-ayatnya, sudah lihat sendiri ini ya. Matius 5 itu ada sebanyak sekali. Lalu Matius 6, Matius 8, Matius 10, Matius 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, Matius 21, Matius 23, 24, 25, 26. Warna ayat-ayatnya dalam tiap pasal itu banyak sekali. 57 kali di dalam Injil Matius saja. Ya, silahkan cek ayat-ayatnya kalau tidak percaya. Lalu dalam Injil Markus, Yesus mengucapkan kata-kata aku berkata kepadamu 16 kali. Yaitu dalam Markus 3:28, Markus 5:41, dan seterusnya. Ini saudara bisa cari sendiri dan lihat sendiri ya. Lalu dalam Injil Lukas, Yesus mengucapkan kata-kata aku berkata kepadamu sebanyak 38 kali. Nah, ini ayat-ayatnya saya berikan semua di sini. Saya tidak ngecek maupun ngajak baca. Yang punya isot bisa mengecek sendiri apakah saya ngawur atau tidak. Lalu dalam Injil Yohanes, Yesus mengucapkan kata-kata aku berkata kepadamu itu 29 kali. Dan ini ayat-ayatnya saya berikan. 140 kali, saudara. Selain yang di sini ya. Berarti dengan yang ini 141. 140 kali dia mengucapkan aku berkata kepadamu. Yesus tidak pernah berkata aku berkata kepadamu hari ini. Jadi kalau Lukas 23:43 itu diterjemahkan seperti itu merupakan terjemahan yang mengada-ada dan jelas menyimpangkan dari kebiasaan yang terus-menerus selama 140 kali, sebanyak 140 kali selalu mengucapkan kata-kata itu persis sama. Tahu-tahu yang satu kali ini aku berkata kepadamu hari ini. Jadi ini jelas terjemahan yang mengada-ada. Dan secara sangat jelas menunjukkan kecurangan mereka, kelicikan mereka, kekurang ajaran mereka di dalam melakukan penerjemahan. Sebetulnya satu kelicikan ini sudah cukup untuk membuat kita tidak percaya seluruh kitab suci mereka ya. Karena ini salah yang disengaja. Kalau LAI juga ada salah terjemahan. Tapi saya percaya mereka tidak salah secara sengaja. Tapi kalau yang ini ada argumentasinya, koma itu dulu tidak ada dalam manuskripnya. Berarti ini terjemahan yang sengaja dibuat seperti ini, sengaja disalahkan. Dan ini kekurangan ajaran dan kecurangan yang disengaja. Dan ada satu yang seperti ini sebetulnya sudah cukup bagi kita. Membuang seluruh Alkitab mereka dan tidak mempercayainya. Seperti kita tadi sudah lihat, saya sudah katakan ya. Ayat-ayat tentang
keilahian Yesus. Hampir semua, saudara, Roma 9 ayat 5, Filipi 2 dan sebagainya, itu hampir semua diubah terjemahannya untuk menyesuaikan dengan kepercayaan mereka. Kalau kita belajar hermeneutik dan kita tahu ada yang disebut eisegesis. Eisegesis itu cukup kurang ajar. Punya kepercayaan dipaksakan masuk dalam ayat Alkitab tertentu. Tapi dia setidaknya tidak mengubah ayatnya. Ini lebih kurang ajar dari eisegesis. Punya suatu kepercayaan atau ajaran bukan dipaksakan masuk dalam ayat, tapi ayatnya diubah terjemahannya disesuaikan dengan ajarannya. Ini betul-betul sesuatu yang kurang ajar, luar biasa. Dan karena itu saya pikir itu merupakan sesuatu yang penting sekali. Kalau saudara berhadapan dengan saksi Yehova, atau mungkin saudara masuk di dalam grup-grup saksi Yehova di dalam Facebook, berikan bagian ini. Link YouTube-nya boleh diberikan. Ini terjemahan yang curang, mengada-ada, pemalsuan yang terang-terangan. Saya kepingin tahu mereka bicara apa, saudara. Ya, tapi ini cukup bagi kita. Berhati-hati, jangan mau menggunakan Alkitab mereka. Saya harus akui bahwa ada ayat mereka yang bagus terjemahnya seperti Yohanes 1:18. Tapi banyak yang terjemahnya betul-betul curang, kurang ajar, tidak karu-karuan. Jangan mau pakai Alkitab mereka dalam debat dengan mereka. Sampai di sini pelajaran berkenaan dengan saksi Yehova ini.